Halo, selamat pagi semuanya. Ini adalah pertemuan pertama kita pada Mapel Etika Profesi. Materi kita hari ini adalah komunikasi yang efektif. Pengertian komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif terjadi jika terdapat aliran informasi dua arah antara komunikator yang berbicara dan komunikan yang diajak bicara. Adapun 5 aspek yang harus dipahami dalam membangun komunikasi, yaitu 1. Kejelasan atau clarity. Bahasa manapun, informasi yang disampaikan harus jelas. Nah, kenapa dalam komunikasi yang efektif ini memerlukan kejelasan? Karena sesuatu informasi yang disampaikan harus jelas. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mendengar ucapan seperti ini. Masalah ini belum terselesaikan atau belum selesai. Nah, akan lebih mudah dipahami maknanya apabila kata ini diganti dengan kata yang lebih baku atau kata yang lebih sopan lagi. Kemudian yang kedua yaitu ketetapan atau akurasi. Bahasa dan informasi yang disampaikan harus betul-betul akurat dan tepat. Yang namanya informasi itu adalah suatu kata-kata yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka dalam komunikasi yang efektif ini harus ada ketepatan. Berarti informasi tersebut benar adanya. Kemudian konteks. Bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Artinya komunikasi itu memang benar-benar terjadi, tempatnya memang harus benar-benar ada, dan keadaannya harus benar-benar dalam keadaan yang asli. Kemudian alur flow, runtutan alur bahasa dan informasi akan sangat berarti dalam menjalin komunikasi yang efektif. Jadi runtutannya itu adalah mulai dari A, B, C, D atau 1, 2, 3 beruntut untuk menimbulkan atau menciptakan informasi yang mudah diterima oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah budaya atau culture. Aspek ini tidak hanya menyangkut bahasa dan informasi, tetapi juga tata krama dan etika. Nah, dalam penyampaian komunikasi yang efektif diperlukan juga tata krama atau etika cara penyampaian informasi tersebut. Nah, di sini ada strategi komunikasi yang efektif. Ada beberapa jenis strategi komunikasi yang bisa kita gunakan, yaitu 1. Mengetahui mitra bicara atau audiens. Mengapa kita perlu mengetahui mitra bicara atau audiens? Kita harus cerdik dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam penyampaian informasi. Kita harus bisa memilah-milah kata-kata seperti apa yang akan kita sampaikan kepada audiens supaya mudah dipahami oleh audiens kita. Jangan menggunakan kata-kata yang terlalu tinggi. Gunakan kata-kata yang sederhana supaya bisa diserap oleh audiens kita. Kemudian ketahui tujuan. Tujuan kita berkomunikasi agar sangat menentukan cara kita menyampaikan informasi. Apa sih tujuan kita dalam menyampaikan informasi tersebut? Untuk menyampaikan bagaimana caranya menjalankan pola hidup sehat, mungkin bagaimana cara kita mencuci tangan, itu adalah tujuan kita dalam penyampaian informasi. Kemudian perhatikan konteks. Perhatikan konteks berkomunikasi, keadaan atau lingkungan sangat berperan dalam memperjelas informasi yang disampaikan. Misalnya, di desa daerah Bandar Agung ini sangat sedikit sekali kesadaran masyarakatnya dalam mencuci tangan. Nah, itu adalah konteks atau lingkungan juga mendukung dalam kita menyampaikan informasi. Kemudian pelajari culture, kultur atau budaya. Habit atau kebiasaan orang atau masyarakat juga perlu kita perhatikan dalam berkomunikasi. Apabila kita menyampaikan informasi, kita harus berdasarkan dengan habit atau kebiasaan seseorang atau kebiasaan masyarakat yang ada di daerah tertentu. Misalkan, kebiasaan masyarakat di Desa Bandar Agung ini adalah jarang mencuci tangan. Nah, dalam penyampaian informasi kita sampaikan bahwasanya jarangnya masyarakat Bandar Agung mencuci tangan sehingga meningkatkan tingkat penyakit yang meningkat pada daerah tersebut.
Kemudian yang terakhir, pahami bahasa. Pahami bahasa orang lain menjadi mitra komunikasi sebagai bentuk penghargaan terhadap lawan bicara. Kita memahami bahasanya. Bagaimana bahasa apa yang digunakan pada audiens kita menggunakan bahasa tersebut, tidak menggunakan bahasa yang susah dipahami. Oke, itu adalah strategi komunikasi. Kemudian tugas kalian adalah sebutkan beberapa ciri-ciri komunikasi yang efektif. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide-slide sebelumnya, sebutkan ciri-ciri komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu memiliki ciri-ciri yang bagaimana sih? Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like dan komen di YouTube SMK Mandiri.